Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue baru bangun tidur nih ya. Karena saking semangatnya gue langsung pengen open materi nih. Oke, langsung aja kita masuk ke materinya. Jangan lupa buka website W3 School tempat kita belajar JavaScript-nya ya. Oke, jadi di sini kita akan belajar tentang JavaScript output itu gimana sih. Jangan lupa juga seperti biasa kita akan membuka Google Translate untuk mengartikan bahasa Inggris, materi bahasa Inggris yang ada di W3 School ya. Di sini JavaScript display possibilities ya. Kemungkinan tampilan JavaScript. Seperti apa nih kemungkinan tampilan JavaScript? Seperti apa? JavaScript dapat menampilkan data dengan cara berbeda. Oke, dapat menampilkan data dengan cara berbeda. Yang pertama itu ada writing into an HTML element using inner HTML, menulis ke dalam elemen HTML menggunakan inner HTML. Oke. Yang kayak kita lakuin kemarin itu loh ya di JavaScript 1. Seperti itu, menulis kode ke dalam elemen HTML menggunakan inner HTML ya, yang misalkan get element by ID, kemudian ID-nya apa ya. ID-nya apa, kemudian habis itu kita masukin tulisannya itu menggunakan inner HTML. Seperti itu caranya. Kemudian menulis kode ke dalam output HTML menggunakan dokumen write ya. Menulis ke dalam output HTML. Jadi gimana tuh? Pokoknya kita akan belajar di sini nih, di output sini nih pastinya. Oke. Kemudian yang ketiga, di sini ada writing into an alert box using window alert. Kemudian menulis ke dalam kotak peringatan ya, menggunakan window alert. Jadi seperti itu, ke dalam kotak peringatan. Kotak peringatan kayak mana tuh? Belum tahu juga gue ya. Apa? Hantam aja ya kita belajarnya. Kemudian selanjutnya writing into the browser console using console.log. Menulis ke konsol browser menggunakan console.log. Nanti kita bakal cobain satu-satu nih, yang inner HTML dulu nih, using inner HTML. Inner HTML itu kayak kita yang kemarin nih, bikin yang beginian nih ya. Oke. Nah, nanti ini ada operasi aritmatikanya 5 ditambah 6 sampai dengan 11 nanti hasilnya nih. Bakalan using inner HTML, ya seperti yang kemarin kita bikin juga. Cuman di sini operasi aritmatikanya ya. Oke, langsung aja di sini kita praktekin, buka Sublime. Ya. Open. Dicoba .js aja lah ya, tempat kita kemarin. Tekan aja HTML di sini coba. Dan di bagian body, di bagian body, langsung aja lah ya. Sini ada ID demo itu ada, langsung tulis saja P, ID-nya demo. ID-nya demo, kemudian tulis di sini script, tipe teks JavaScript. Oke, nice ya. Kemudian isinya adalah dokumen get elements by ID, tapi ya. ID-nya apa? Demo. .inner HTML sama dengan 5 ditambah 6. Udah gitu ya. Oke, save. Kita buka coba .html-nya di desktop, CSS, JS, dicoba .html. Buka di Google Chrome. Ini hasilnya 11 ya. Karena kita tadi melakukan operasi aritmatika. Dan juga jangan lupa ya. Jangan lupa 5 kalau misalkan kita mau masukin angka untuk melakukan penjumlahan atau melakukan apapun tuh perhitungan, jangan sampai kita itu menggunakan titik 2. Kalau kemarin itu kita kan menggunakan double quote ya, di atasnya sini menggunakan double quote. Nih. Yang akan tampil itu apa? Yang akan tampil itu ya tulisannya, bukan. Nah, yang akan tampil itu 5 tambah 6, tapi tidak menampilkan jumlahnya. Kalau ingin menampilkan jumlahnya itu kayak mana ya? Gue juga kagak mau terlalu banyak cincong lah. Kalau terlalu banyak cincong nanti takut salah-salah juga ya. Kalau terlalu banyak salah-salah juga kagak dipercaya juga. Kalau materi begini, lebih baik kita ikutin apa yang ada di tutorial seperti itu. Oke, kemudian next materi. Ini sudah tadi ya.
example. Kemudian using document write. Document write seperti apa? Document write sama sih ya. Sama hasilnya. Sama cara penulisan kodenya. Di sini cuman bedanya di sini nggak pakai ID. Oke. Nggak pakai ID. Kemudian apa lagi bedanya nih? Nggak ada ya. Kita nggak usah pakai tag P lah ya. Oke, langsung kita tulis script di sini. Pokoknya hapus. Oke. Kemudian kita tulis document.write. Berapa itu 5 ditambah 6 ya? 5 ditambah 6. Pakai spasi kagak? Pakai lah ya. 5 spasi ditambah spasi 6. Kalau misalkan kita kagak ngikutin, lebih baik kita ngikutin tutornya aja ya. Supaya lebih enak. Hasilnya juga 11 ya. Oke, hasilnya juga 11. Dokumen write sama aja sih jadinya, cuman berbeda penulisan dokumennya. Tadi dokumen write ini untuk apa? Kita lihat dulu ya. Dokumen write ini untuk apa? Terus kode ke dalam output HTML menggunakan dokumen write. Berarti sama aja sih ya. Bisa kita menulis outputnya seperti itu. Kita mau pakai yang dokumen inner HTML bisa, mau pakai yang dokumen write juga bisa ya. Sama aja. Kalau misalkan dokumen write juga coba misalkan kita pakai double quote, apakah nanti akan menampilkan 5 ditambah 6 aja atau dia akan error. Oke, ditampilkannya 5 ditambah 6 aja, kagak tampil jumlahnya ya. Maka dari itu kalau misalkan kita ingin melakukan operasi aritmatika pada JavaScript, kita tidak perlu menggunakan double quote ataupun tidak usah menggunakan single quote. Jadi 11 ya hasilnya ya. Kalau kita mau melakukan penjumlahan. Kemudian selanjutnya ada lagi di sini. Kita lihat dulu ya. Ini apa nih artinya nih? Kita artiin juga satu-satu. Menggunakan dokumen.write setelah dokumen HTML dimuat akan menghapus semua HTML yang ada. Oh, jadi seperti itu ya. Menggunakan dokumen.write. Setelah dokumen HTML dimuat akan menghapus semua HTML yang ada. Ya sih, akan menghapus semua HTML yang ada. Jadi yang akan tampil itu cuma jumlahnya doang ya. Oke, kemudian selanjutnya di sini ada apa lagi nih? Tetap dokumen write juga, tapi di sini pakai button. Oke. Pakai button. Kalau misalkan kita klik, dia memunculkan jumlahnya. Coba deh ya. Sini menggunakan button dengan tipenya button, dan juga di sini ada on click dokumen write. Write 5 ditambah 6. Jangan lupa pakai titik 2 ya. Oh, nggak pakai titik 2 cuy. Gue biasanya pakai titik 2 sih. Oke, sudah kita simpan. Coba kita jalanin. Maka jadinya button seperti ini. Kalau kita klik, maka memunculkan hasilnya ya. Kalau kita klik buttonnya, coba kita ulangin. Kita klik, maka menghasilkan hasilnya. Memunculkan hasilnya. Seperti itu ya dia ya. Kalau misalkan kita menggunakan button. Sama kayak kemarin sih. Ya. Coba di sini di dokumen write method should only be used. Kita artikan. Hanya boleh digunakan untuk pengujian. Iya, benar sekali ya. Hanya bisa digunakan untuk pengujian. Kemudian using window alert. Kayak mana nanti jadinya? Kalau misalkan using window alert. Menggunakan window alert. Seperti apa nanti jadinya? Nah, misalkan di sini kita coba tuliskan. Hapus aja ini ya. Tulis aja script gitu ya. Kemudian window.alert 5 ditambah 6. Jangan lupa pakai petik apa titik koma ya. Kalau kita refresh hasilnya, nah alert ya window alert. Berarti dia window alert, kalau kalian tahu artinya window jendela alert ya. Dia akan memunculkan window alert seperti ini. Hasilnya 11 tuh, dia akan memunculkan hasilnya di situ.
Oke, jadi seperti itu ya. Kalau menggunakan window alert, kemudian di sini ada peringatan lagi. Kita artikan dulu. Anda dapat melewati kata kunci jendela. Di mana tuh? Dalam JavaScript, objek jendela adalah objek lingkup global. Yang berarti bahwa variabel, properti, dan metode secara default memiliki objek jendela. Ini juga berarti bahwa menentukan kata kunci jendela adalah opsional. Tinggi-tinggi banget ya penjelasan orang. Gue sebagai orang biasa kagak tahu cuy. Nah, di sini window alert ya. Tapi nanti di sini di tutorialnya ini cuma alert doang nih. Coba kalau alert. Kalau alert doang gimana? Tetap ya hasilnya sama juga. Seperti itu. Gue mau lihat artinya nih apa. Maksud daripada artinya ini apa? Anda dapat melewati kata kunci jendela. Kata kunci jendela. Ya. Dalam JavaScript, objek jendela adalah objek lingkup global. Ya, window itu global berarti ya. Yang berarti bahwa variabel, properti, dan metode secara default memiliki objek jendela. Secara defaultnya memiliki objek jendela. Jadi kita bisa juga ya tadi ya, tanpa menggunakan window di depannya, itu sudah sudah bisa menjumlahkan sendiri. Karena katanya tadi itu apa namanya? Dalam arti ini memiliki dan metode secara default memiliki objek jendela. Defaultnya itu dia tuh memunculkan alert peringatan jendela seperti ini ya, window maksudnya ya. Nah, secara default tanpa kita menggunakan window pun dia sudah bisa memunculkan alert seperti itu ya. Oke. Ini juga berarti bahwa menentukan kata kunci jendela adalah opsional. Opsional adalah pilihan berarti ya. Opsi. Oke. Lanjut. Kemudian console log. Console log. Console log ini biasanya untuk apa nih? Kita lihat artinya ya. Untuk tujuan debugging, Anda dapat memanggil metode console.log di browser untuk menampilkan data. Data-data apa yang akan ditampilkan? Anda mempelajari lebih lanjut tentang debugging di bab selanjutnya. Oke, di bab debugging. Pokoknya satu-satu kita bakal cobain semua nih ya. Oke, console.log 5 tambah 6. 5 ditambah 6. Jangan lupa titik 2. Titik apa namanya? Titik koma. Oh, salah-salah terus nyebutin, nanti salah-salah kalian dengerin gue anjay. 5 ditambah 6 console.log. Kagak tampil ya. 5 ditambah 6 kagak tampil. Mungkin ada tempat penampilnya di sini. Gak ada, cuma script doang ya. Console.log 5 ditambah 6. Mungkin kagak tampil sih ya. JavaScript print aja langsung masuk. Oke. Window print, JavaScript print. Maksudnya apa tuh? Kita langsung skip aja kalau kagak bisa jalan memang ya. JavaScript tidak memiliki objek cetak atau metode cetak. Mana ya? JavaScript tidak memiliki objek cetak atau metode cetak. Anda tidak dapat mengakses perangkat keluaran dari JavaScript. Salah satunya pengecualian adalah Anda dapat memanggil metode window.print di browser untuk mencetak konten dari jendela saat ini. Oke, cetak dari konten dari jendela saat ini. Coba ya. Kita bakal bikin button. On click window print. Kosong ya ini. Window printnya kosong. Oke. Create aja lah. Oke. Kita bisa mencetak halaman web. Seperti itu ya. Jadi ini gimana nih maksudnya? Setelah kita praktekin dengan kita translate artinya, JavaScript tidak memiliki objek cetak atau metode cetak. Ya.
tidak memiliki objek cetak atau metode cetak, Anda tidak dapat mengakses perangkat keluaran dari JavaScript. Kita nggak bisa mengakses perangkat keluaran daripada JavaScript. Ya, misalkan kita ngeprint itu kan bukan termasuk JavaScript itu ya, tapi kita bisa melakukannya itu dengan menggunakan JavaScript. Salah satu pengeluaran Anda dapat memanggil metode window.print di browser untuk mencetak konten dari jendela saat ini. Jadi kita bisa apa namanya? Kita bisa ngeprint nih halaman website yang ini dengan mengklik create. Misalkan kita klik simpan ya, kita simpan nih. Oke, coba .pdf kita simpannya di mana ya? Yang lebih bagus di-download aja lah ya. Save. Coba kita buka ya. Coba .pdf. Bagian downloads. Open with Google Chrome. Nah, ini halaman webnya ya, yang tadi kita cetak tadi. Kita bisa mencetak tuh dengan menggunakan window print. Ya, mantap. Bagus juga ya. Oke, output sudah selesai. Next statements. Oke, statements. Ini gimana kalau statements ini ya? Mungkin operasi aritmatika yang masukkan gitu ya. Oke, di sini ada let bla 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 bla. Create yourself. Di sini ada the value of z is 11. Z is 11. Value daripada z adalah 11. Nah, di sini di permintaan di programnya x ditambah y. X untuk variabel x sama dengan 5 dan variabel y sama dengan 6 ya. Jadi kalau misalkan di z, dia itu meminta penjumlahan antara x ditambah y ya. Jadi 5 ditambah 6 sama dengan 11. Value of z is 11 atau 11 ya. Baik, kita menggunakan JavaScript, menggunakan bahasa Inggris supaya kelihatan gege. Oke. Kemudian dokumen.get element by ID demo. Oke, di sini ID demo, kemudian inner HTML, maka dia akan menampilkan tulisan seperti ini ya. Tulisan the value of z seperti ini. The value of z is, baru tanda quote ya. Ada quote 2 plus z plus z plus. Maksudnya apa? Variabel daripada apa? Variabel z itu akan ditampilkan di sini, akan dijumlahkan di sini dengan bentuk penjumlahan x ditambah y, gitu ya. Oke, ini plus nih spasi ya, nih ya. Plus itu spasi ya. Kalau di JavaScript spasi. Oke, kita coba ya, kita coba codingin. Kita cuma butuh ini aja, PID demo. Kita hapus button ini. PID demo. Kita kasih kosong, kemudian kita tulis script gitu ya. Script di dalamnya itu penjumlahan let x, y, z. X, y, z. X, y, z. Kemudian titik koma, tambahin kolom komentar statement 1. Statement 1, oke. Kemudian yang kedua di sini kita bikin variabelnya ya. X sama dengan 5 dan Y sama dengan 6. Z, isi variabel Z adalah X ditambah Y. Titik koma. Jangan lupa dikasih statementnya. Oke. Oke, statement 4. Udah sampai situ. Baru kita bikin programnya. Get elements by ID. ID-nya apa? Demo ya. Baru kita tulis inner HTML sama dengan kita isi ya. The value
The value of Z is. Oke, udah ya. Of Z is. Plus Z plus. Jadi X ditambah Y gitu ya. Ini maksudnya variabel Z atau X ditambah Y. Dan juga tanda plus yang ada di Z ini adalah spasi, maksudnya spasi. Oke, kemudian kita tambahin titik di sini. Udah, gitu aja ya. Kita jalanin codingannya, dicoba .html. Nah, the value of Z is 11 ya. Is 11. 11. Oke. Mantap juga nih ya. Jadi kita bisa melakukan penjumlahan dengan menggunakan JavaScript statements. Kemudian yang selanjutnya apa lagi nih? Kita artiin satu-satu ya, JavaScript program. JavaScript programs-nya apa? Kita close aja ini, kemudian kita paste di sini. Kita artiin ya. Bahwa program komputer adalah daftar instruksi yang harus dieksekusi oleh komputer. Iya sih. Ya, kita itu setiap kita ngoding, kita bikin program kayak misalkan JavaScript itu nanti akan dieksekusi oleh komputer. Kemudian dalam bahasa program ya, dalam bahasa pemrograman, instruksi pemrograman ini disebut pernyataan ya. Disebut dengan pernyataan. Program JavaScript adalah daftar pernyataan programan. Apa pemrograman maksudnya? Kita next ya. Paste. Dalam HTML, program JavaScript dijalankan oleh browser web. Iya, pastinya ya. JavaScript dijalankan oleh browser web. Kita tahu ya, nggak mungkin nggak tahu itu artinya. Kemudian JavaScript statement. Apa itu JavaScript statement? Kita lihat dulu nih ya. Pernyataan JavaScript terdiri dari ya. Pernyataan JavaScript terdiri dari adalah nilai operator ekspresi atau expressions. Kemudian kata kunci dan komentar. Ya, seperti itu ya. Kemudian pernyataan ini memberitahu browser untuk menulis Hello Dolly dalam elemen HTML dengan ID demo. Tapi ini pakai apa ya? Dia pakai apa nih statement nih? Tetap pakai dokumen ini ya. Pakai elemen by ID. Kalau misalkan kita tonton dulu, kita lihat dulu ya. Jadinya seperti apa codingannya. Ini seperti yang biasa ya, yang kayak kita lakuin kemarin tuh dokumen .get element by ID ya, sama yang kita lakuin kemarin. Jadi kita skipin aja. Tapi di sini kita harus ketahui juga artinya maksud-maksudnya ini apa. Pernyataan JavaScript terdiri dari nilai operator ekspresi, kata kunci, dan komentar. Pernyataan ini memberitahu browser untuk menulis Hello Dolly dalam elemen HTML dengan ID demo. Kita skip ya. Atau kita artiin juga nih. Penting juga setiap baris itu kita artikan. Penting. Nah, next, sebagian besar program JavaScript berisi banyak pernyataan saja JavaScript ya. Pernyataan dieksekusi satu persatu dalam urutan yang sama seperti yang ditulis. Nah, sebagian besar program JavaScript berisi banyak pernyataan JavaScript. Pernyataan dieksekusi satu persatu dalam urutan yang sama seperti yang ditulis. Ya, oke, mantap ya. Kemudian kita lihat alertnya nih. Ini penting banget untuk alert, setiap yang kuning-kuning itu di Waitress School harus kita artiin. Kemudian program JavaScript dan pernyataan JavaScript sering disebut kode JavaScript. Iya sih, ya. Program JavaScript kita sebut kode JavaScript. Kemudian semicolons. Ini apa? Semicolons. Semicolons kita kita selesaiin aja nih untuk anunya. Habis itu kita sudahan ya, pagi soalnya nih ya. Oke, semicolons, titik koma. Aku tahu gue bahasa Inggrisnya titik koma itu semicolons. Oke. Jadi kita sebutnya semicolons saja nanti ya, titik koma. Titik koma memisahkan pernyataan JavaScript. Tambahkan titik koma di akhir setiap pernyataan yang dapat dieksekusi. Nah, kita lihat di sini ya, setiap variabel X sama dengan 5, kita pastinya memberikan apa namanya? Semicolons ya. Nah, kita sudah nggak nyebutnya titik koma lagi ya, karena gue sudah tahu bahwa titik koma itu adalah semicolons namanya kalau di JavaScript.
Nggak di JavaScript sih semuanya sih, ada CSS juga pakai titik koma untuk setiap akhir. Maksud daripada CSS-nya pakai semicolon juga. Oke, kita lihat di sini ada let. Apa ini kita bakal praktekin juga. Ini praktek untuk semicolons. Jadi setiap variabel sudah nih ngap. Tadi kita bikin tadi ya. Maksudnya sama aja nih ya. Pakai titik koma, pokoknya setiap akhir itu pakai titik koma. Jangan sampai nggak pakai titik koma. Karena itu penting untuk memisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Ya. Oke. Nah, dan ini kelihatannya lebih sederhana ya, karena yang dia minta ini cuma hanya menampilkan A ditambah B doang ya. A ditambah B. Gitu. Nanti hasilnya bakalan 11. Ya. Hasilnya bakalan 11. Gitu. A ditambah B sama dengan 11. Karena untuk variabel A itu 5 dan variabel B itu 6. Ketahuan dari programnya sih gampang. Kemudian lanjut lagi ya. When separated by semicolons multiple statements one will. Oke, kita close ya. Kemudian kita translate lagi. Jika dipisahkan dengan titik koma, beberapa pernyataan pada satu baris diperbolehkan. Nah, diperbolehkan nih katanya nih. Nih, dipisahkan dalam satu baris. Itu diperbolehkan. A sama dengan 5, B sama dengan 6, C sama dengan A ditambah B. Jadi jadikan satu baris gitu loh, nggak harus kita enter-enteran gitu loh. Intinya sudah dipisahkan dengan semicolons atau titik koma. Jika dipisahkan dengan titik koma, beberapa pernyataan dalam satu baris diperbolehkan nih, ya, dipisahkan dengan titik koma. Karena sudah ada titik komanya nih, misalkan A sama dengan 5, ya variabel A sama dengan 5, kemudian semicolons, kemudian baru kita tulis lagi. Tapi kita tulisnya dalam satu baris itu nggak apa-apa ya. Nah, sama aja sih maksudnya ini ya. Tetap hasilnya 11 nanti. Gak perlu dikodingin lah ya. Sudah ketahuan dari programnya. Sama yang kita bikin kayak gini loh. Cuman ini kan lebih biasa aja. Apa namanya? Ini kan lebih sama-sama gampang sih. Sama-sama punya maksudnya satu. Maksudnya sama aja. Cuman cara penulisannya aja yang beda. Cara penulisan itu gimana yang bedanya? Kayak spasi, ya, spasi, enter. Tadi kan enternya kan banyak nih. Ini selalu enter setiap ada semicolon, yang ini kita enter lagi bikin variabel baru, kemudian sudah selesai variabel baru, kemudian kita bikin semicolon, kemudian bikin baris baru lagi. Kemudian sama juga dokumen duplicate element by ID demo 1. Ya, demo 1 kalau ini. Tapi tadi demo aja. Nggak pengaruh kalau untuk nama ID doang. Kemudian inner HTML sama kayak yang kita tulis tadi ya. Sama dengan C, yang kalau yang tadi itu kan kita pakai ini ya untuk memunculkan ini itunya. Kita menggunakan ini double quote ya. Kemudian kita tulis isinya. Kita tulis isinya menggunakan huruf ya. Selanjutnya terus kita masukin variabelnya. Variabelnya X ditambah Y, maka sama dengan 11 ya. X tambah Y, X 5, Y 6. Variabelnya. Intinya matematikanya lah. Masa kagak tahu variabel-variabelannya. Gampang. Kagak mungkin ya. Orang belajar program kagak tahu variabel. Oke, selanjutnya kita artiin alertnya. Di web Anda mungkin terlihat melihat contoh tanpa titik koma. Mengakhiri pernyataan dengan titik koma tidak diperlukan, tetapi sangat disarankan. Sangat disarankan katanya ya. Nah, kemudian sekarang JavaScript white space. Gimana nih? White space JavaScript ignores. Coba artinya. JavaScript mengabaikan banyak spasi. Ya, spasi. Anda dapat menambahkan spasi putih ke script Anda agar lebih mudah dibaca. Spasi putih itu gimana? Agar mudah dibaca. Coba deh kita lihat artinya. Ini spasi putih. Ya biasa sih. Spasi biasa. Pakai LED. Baru spasi person sama dengan HG. Kemudian kalau ini yang kedua itu bedanya LED person sama dengan HG, cuman nggak pakai spasi. Ya. Kalau yang pertama itu pakai spasi. Tapi di sini maksudnya JavaScript mengabaikan banyak spasi. Anda dapat menambahkan spasi putih ke script Anda agar lebih mudah dibaca. Oh, supaya lebih mudah dibaca aja ngap kita pakai spasi. Kagak pakai spasi juga kagak apa-apa kok.
Apa-apa gak ngaruh. Ya. Kemudian praktik yang baik adalah menempatkan spasi di sekitar operator. Ya, praktik yang baik adalah menempatkan spasi di sekitar operator. Di sekitar operator. Misalkan, gimana ya? Kalau misalkan kita aplikasiin, coba deh buat tes. Gua mau bikin operasi aritmatika pakai tadi ya, pakai apa namanya? Dokumen write aja lah. Dokumen write 5 ditambah 6. Tadi kan pakai spasi kan, antara 5 tambah 6 itu pakai spasi. Tapi ini kagak pakai spasi nih. Gua jalanin. Jalan apa kagak programnya? Tetap jalan. Tapi supaya apa? Kembali lagi ke apa yang gua artiin tadi. Bahwa itu tidak terpengaruh ya. Hanya untuk merapikan saja. Praktik yang baik adalah mendapatkan spasi di sekitar operator. Kayak gini nih. Supaya lebih baik kelihatannya, supaya lebih enak. Nah, kelihatannya lebih enak kan kalau kita kasih spasi daripada kita nggak pakai spasi, itu nggak rapi codingan. Kecuali mata Anda seperti mata elang. Terserah Anda ya. Kemudian ini person itu sama dengan Hege. Variabel, isi variabel. Gimana ya kalau bahasa matematikanya itu variabel pasti memiliki isi variabel. Isi variabel itu namanya apa? Gue lupa. Gak apa-apa lah ya. Nah, seperti apa Y ditambah Z. Ini kan pakai spasinya. Y spasi ditambah Y spasi plus spasi Z supaya lebih kelihatan lah ya. Kemudian JavaScript line, like, and line breaks. Gimana ya? Line breaks. Oke, kita artiin lagi. Paste. Untuk keterbacaan terbaik, pemrogram seringkali ingin menghindari baris kode yang lebih panjang dari 80 karakter supaya gampang terbaca. Jika pernyataan JavaScript tidak memuat pada satu baris, tempat terbaik untuk memecahkannya adalah setelah operator. Jadi gimana nih setelah operator ya? Nih, artinya coba kita lihat dulu ya. Takutnya salah-salah ya. Sama aja sih ya. Dia minta ID demo itu diisi tulisan Hello Dolly. Sama kagak ada bedanya. Apa-apa. Mereka menghindari 80 karakter. Kadang ada yang kagak gue ngerti juga sih ya dari arti-artinya nih. Tapi nggak apa-apa. JavaScript kode blocks gue sering dengar cuman kagak tahu artinya apa. Nah, kode JavaScript itu apa aja blok kodenya? Blok kode JavaScript itu apa aja? Oke, coba kita buka Google. Kita artiin ya. JavaScript. Pernyataan JavaScript dapat dikelompokkan bersamaan dalam blok kode di dalam tanda kurung kurawal. Dapat dikelompokkan bersamaan. Iya. Pakai kurung kurawal biasanya. Tujuan dari blok kode adalah untuk mendefinisikan pernyataan yang akan dieksekusi bersama-sama. Satu tempat Anda akan menemukan pernyataan yang dikelompokkan bersama dalam blok. Adalah dalam fungsi JavaScript. Kayak kemarin kita bikin function gitu loh ya. Bikin function itu dia kan pakai tanda kurung kurawal gitu. Untuk apa tanda kurung kurawal ini? Untuk membuat blok kode ya. Dia dalam satu function itu banyak banget namanya. Jadi function my function di sini ada 2 gitu ya. Kalau misalkan kita praktekin gimana nih? Di sini ada 2. Nah, pakai function my function, pakai apa namanya? Pakai function JavaScript itu dapat membuat 2 ID sekaligus ya untuk mengisikan 2 kalimat yang akan diisikan di setiap ID yang berbeda gitu. Kita bikin 2 itu bisa ya. Coba deh kita bikin ya. Oke, kita praktekin aja. Oke, button. Sini tipe button on click. Pastinya pakai on click. On click apa? My function. My function. Kemudian isinya
Klik me. Oke, setelah itu kita bakal bikin P dengan ID demo 1. Kemudian selanjutnya kita bikin tag P lagi, ID demo 2. Nice. Baru next kita bikin functionnya ya. Functionnya kita bikin. Function my function kita bikin 2 ya. Get elements ini by tag name rubah jadi by ID demo 1 dot inner HTML sama dengan apa isinya? Hello Dolly, how are you? Itu pakai apa ya namanya, titik koma tadi ya, lupa lagi gue. Semicolons. Bisa-bisanya lupa. Jangan sampai lupa ya. Sama di sini juga. How are you? How are you? Titik koma. Udah ya. Button udah ada, bla 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 bla. Kita refresh. Nah, klik me. Kalau kita klik, maka memunculkan tulisannya ya. Memunculkan tulisannya. Intinya, kalau kita sudah masukin my function-nya, langsung dia menampilkan tuh isi-isi function-nya. Karena isi function-nya adalah program yang itu, maka kalau gua klik, memunculkan tulisan Hello Dolly, how are you? Ya. Udah di sini sampai sini. Di sini ada keyword JavaScript ya. Coba gua artiin dulu yang di alert ini apa maksudnya. Close aja ini. Dan tutorial ini kita menggunakan 2 spasi lakukan untuk blok kode. Spasi lakukan mungkin kurang awal. Untuk blok kode, Anda akan belajar lebih banyak tentang fungsi nanti di dalam tutorial. Iya dong, JavaScript tanpa fungsi nggak mantap. Meskipun gue tahu untuk JavaScript, tapi nggak apa-apa lah ya. Gas, kita copy lagi, paste. Pernyataan JavaScript sering dimulai dengan kata kunci mengidentifikasi tindakan JavaScript yang akan dilakukan. Ya, selalu ketahuan ya. Setiap apa yang kita pengen tulis di JavaScript itu ketahuan. Nah, kata kunci dengan kata kunci untuk mengidentifikasi tindakan JavaScript yang akan dilakukan seperti inner HTML kayak gue tadi ya. Inner HTML ini pasti bakalan masukin tulisan ini ke dalam HTML-nya yang akan ditampilkan di browsernya nih, ketahuan nih ya. Seperti yang gitulah ya. Kemudian referensi kata cadangan kami mencantumkan semua kata kunci JavaScript ya. Berikut adalah daftar beberapa kata kunci yang akan Anda pelajari dalam tutorial ini. Kata kuncinya, keyword-nya nih ya. Kegunaannya nih kalian bisa ambil aja nih. Keyword-nya dan di description-nya ada var ya. Gunaannya apa? Untuk mendeklarasikan variabel. Kalian harus ketahui juga bahwa variabel itu memiliki dua proses. Yang pertama ada deklarasi dan yang kedua adalah inisialisasi ya. Pendeklarasian dan inisialisasi. Deklarasi itu apa dan inisialisasi itu apa? Di sini sudah gua hapus ya. Tapi kita hapus aja dulu, kita tulis ulang script di protect JavaScript coba. Di sini ada proses, misalkan X sama dengan let tadi ya, let X, Y, dan Z. Kemudian ini pakai titik koma, nggak harus pakai semicolon ya. Coba,
Oh iya pakai. Gue kasih tahu dulu ya, deklarasi dan inisialisasi. Kalian lupa nanti ya. Kemudian untuk X-nya apa? X-nya itu misalkan 5. Ini masih kita melakukan proses deklarasinya ya. Kemudian Y-nya kita deklarasikan. Kita buat variabelnya isi-isinya ya. 6. Kemudian Z itu adalah X ditambah Y. Jangan lupa pakai semikolon atau titik koma. Kemudian kita melakukan penjumlahannya dengan menggunakan dokumen.get elements by tag name by ID. Demo ya. Inner HTML sama dengan Z aja ya. Kemudian di sini kita pakai P dengan ID demo. Udah. Kalau kita jumlahin hasilnya 11. Ya, var itu variabel itu adalah deklarasinya. Ya. Menggunakan var bla 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 bla. Kemudian let deklarasi a block variable sama juga. Tapi kalau misalkan variabel itu biasa kan menggunakan var ya untuk melakukan pendeklarasian variabelnya ini. Ya. Kemudian let deklarasi block variabel, kemudian const deklarasi block bla bla. Gue kagak bakal cobain satu-satu ya. Nanti aja mungkin kita cobain satu-satu kapan-kapan lah ya. Atau kalian cobain sendiri. Karena kepanjangan nanti videonya. Gue juga ada urusan cuy. JavaScript keyword are reserved words. Reserved words cannot be used as names for variables. Kata kunci JavaScript adalah kata-kata yang dicadangkan. Kata-kata yang dicadangkan tidak dapat digunakan sebagai nama variabel. Oke. Dicadangkan kata-kata yang dicadangkan tidak dapat digunakan sebagai nama variabel. Nggak bakal bisa ya. Kayak var dijadiin nama variabel nggak bisa. Ya. Karena sudah kodratnya ya. Sudah kodratnya menjadi kata kunci. Jadi keyword di situ. Nggak bakal bisa dijadiin variabel. Kemudian const. Nggak bisa dijadiin variabel misalkan nih. Var di sini. Nggak bisa dijadiin variabel. Let. Nggak bisa. Nggak bisa. Kemudian const. Nggak bisa dijadiin variabel. Nggak bisa. Kalau sudah biru begini berarti nggak bisa nih. Ini sudah termasuk ke dalam keywords. Jadi harus tulisannya putih-putih semua. Ya. Oke, mungkin sampai di sini aja video kita. Sampai statement, JS statement. Terima kasih semuanya yang sudah menonton. Sampai sini aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.